Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku semua, para pecinta jejak misteri alam, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersua kembali, bertatap muka kembali walaupun lewat media di depan layar kaca. Ya, baik sahabat-sahabat, untuk pada kesempatan yang kali ini Mbah Jenggot tayang di channel Jejak Misteri Alam. Biasanya tayang di Pintu-Pintu Misteri, tapi pada kesempatan hari ini saya tayang di Jejak Misteri Alam. Nah, pada kesempatan sekarang ini saya akan membahas ya perihal tentang kebaikan hatinya Gus Samsudin kepada seseorang yang jelas sahabat semua sudah tahu ya, tentunya tidak lain tanda tidak bukan yang pastinya beliau yang pernah ngatai tentang Gus Samsudin ya. Pada kesempatan hari ini Mbah Jenggot ya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya andai nanti kata-kata ataupun tutur kata yang kurang sopan atau kurang pas atau kurang berkenan di hati saudara-saudara semua, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan di sini saya mengatakan hal terkait masalah Gus Samsudin yang kemarin ya melapor tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini yang berkecimpung di dunia spiritual maupun di dunia entertain, yaitu YouTuber, karena ada beberapa perihal, beberapa masalah ya, yang sudah tidak asing lagi permasalahannya, yaitu tentang yang kemarin-kemarin viral ya. Nah, baik sahabatku semua, kita tahu ya Gus Samsudin seperti apa orangnya, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dikata-katain yang tidak pantas mungkin untuk kita dengar. Tapi alhamdulillah syukur Gus Samsudin dengan baik hati, walaupun sudah kasus ini dilaporkan, sudah diterima dan diproses secara hukum di daerah Blitar, tapi ternyata Gus Samsudin masih punya hati yang tulus, punya hati yang terbuka, bisa memaafkan, mau memaafkan walaupun hukum prosesnya sudah berjalan, tapi ternyata Gus Samsudin masih punya hati yang lapang, masih menganggap semua ini adalah kita, ini adalah saudara. Jadi disinilah sahabatku ya, Gus Samsudin yang sangat luar biasa, saya akui hatinya yang baik, masih memaafkan walaupun toh ya, si Bang Naza ini tidak meminta untuk dicabut perkaranya, tapi karena ketulusan hati Gus Samsudin untuk memaafkan, dan semoga ini terjadi bukan karena ada kesempatan untuk memaafkan ataupun karena pengen viral lagi, tentunya tidak. Tapi disinilah karena ada ketulusan hati dan menganggap Bang Naja ini juga ya, sebagai saudara, walaupun sudah waktu ini ada cekcoknya. Ya insya Allah dengan adanya terjadi yang seperti ini, kejadian yang seperti ini, bisa menjadikan suatu contoh baik, menjadikan sesuatu yang kedepannya akan lebih baik lagi ya, tentunya Gus Samsudin maupun Bang Naja ya. Begitulah ya, kalau kita sudah melihat terjadi yang seperti itu, tentunya kita akan bertimbang rasa lagi, apakah pantas orang sudah memaafkan,
sudah memberikan suatu maaf dan mencabut perkara itu ya, di kepolisian, apakah masih mau ataukah dia mau tetap ya, mengata-ngatain, menjelek-jelekkan? Kalau emang masih mau menjelek-jelekkan, mau mengata-ngatain tentang Gus Samsudin yang pernah ya, mungkin mengalami suatu kesalahan, yang pernah dicerita-ceritakan tentang itu, pendobolan, tentang inilah penipu, tentang keris petirnya begini dan begitu, apakah masih mau mengatakan seperti itu? Kalau kita orang waras, katakanlah kita orang yang sadar, seharusnya kita harus mengucapkan terima kasih juga. Walaupun toh mereka berdua pernah cekcok, pernah ada mungkin suatu keselisihan paham tentang hal apa yang kita mungkin tidak tahu sebenarnya di dalam sana bagaimana. Tapi setidaknya apabila ini kasus sudah berjalan dan sudah masuk di kepolisian, sampai-sampai Gus Samsudin masih mau mencabut perkara ini, kita sangat luar biasa menganggap beliau ini adalah sosok yang patut kita lihat tentang hal kebaikannya. Tapi jangan dilihat tentang keburukan. Kalau kita menilai tentang keburukan orang lain, pasti semua orang mengalami dan pasti punya kesalahan. Entah itu masa lalu, entah itu kemarin, entah itu lusa, entah itu tadi, pasti mempunyai kesalahan. Ya. Jadi di sini saya tidak mengkait-kaitkan ataupun tidak membela 100% di Gus Samsudin ataupun membela atau menyalahkan tentang Bang Naza. Tidak. Di sini saya membahas tentang hal kebaikan. Di sini saya membahas tentang hal yang bisa kita contoh hal kebaikannya. Bukan kita mengarah pada sesuatu yang salah terus dibesar-besarkan. Tidak. Saya menganggap semua ini bukan suatu kebetulan. Ya. Ini semua karena emang perjalannya waktu, ya, Gusti Allah membukakan pintu hatinya Gus Samsudin, memaafkan Bang Naza. Walaupun toh katakan Bang Naza banyak yang mungkin membela ya, dan harus tetap jalur benar, harus ya emang seperti itu. Yang benar tetap ya kita angkat, yang salah ya tetap kita tutup. Artinya bukan menutupi suatu kesalahan orang lain, tidak. Artinya ketika ada kesalahan ya sudah ya. Artinya kita jangan sampai melebar, jangan sampai kita selalu dibuka-buka terus. Karena di luaran sana ya, para netizen, entah itu netizen si A, si B, dan si C, kita mengatakan itu. Yang jelas di netizen sana itu banyak sekali yang mengompor-ngompori. Pokoknya terus tunjukkan kebenaran, tunjukkan bahwa itu benar. Pastinya semua orang sudah tahu, pastinya semua orang sudah tahu bahwa itu benar adanya. Tapi ketika Gus Samsudin sudah memaafkan dan dalam proses hukum ini sudah berjalan, walaupun berjalan udah dicabut lagi, alangkah baiknya hatinya masih punya rasa ya, masih punya rasa. Bahkan Gus Samsudin sendiri ya, dipersilahkan masih kontennya yang telah ada uploadan yang telah mengata-ngatai tentang kejelekan itu, yang tentang pengkritikan, tentang apa yang tentang pokoknya yang membahas tentang Gus Samsudin, tentang kejelekan-kejelekan itu. Bahkan Gus Samsudin sendiri tidak malah menyuruh menghapus, tidak, malah dipersilakan, tidak apa-apa, tidak usah dihapus. Itu adalah suatu pelajaran juga mungkin buat Gus Samsudin supaya bisa membaca tentang kesalahan apa yang mungkin pernah terjadi, dan itu adalah suatu dokumen, katakanlah seperti itu. Itu menurut saya ya, mohon maaf, menurut saya mungkin seperti ini, mungkin ini bisa dijadikan untuk suatu pedoman, dokumen bahwa dirinya ini pernah mengalami kesalahan dan banyak orang yang mengkritik seperti ini.
Nah, jadi itu apa ya, tidak dihapus bukan karena apa, mungkin bisa jadi supaya dirinya itu bisa membaca kesalahan-kesalahan yang sudah lewat. Nah, itu kalau seandainya itu dihapus, nantinya malah dia akan lupa pernah salah apa, pernah terjadi apa, dan saya pernah digunjing orang, pernah dikata-katain orang, pernah dicemoohin orang, pernah difitnah orang, seperti apa Gus Samsudin bisa melihat ya, di channelnya Bang Naza. Sangat luar biasa ya. Dan di sini saya katakan lagi, Bang Naza ini ya saya anggap baik juga hatinya ya. Walaupun dia dilaporkan, walaupun dia sudah diurus, artinya diproses secara hukum, dia tetap tabah, tetap dengan lapang hati, dengan rendah hati, dengan sabar ya, dan memakai pikiran yang dingin, tidak panas. Walaupun banyak yang ngomporin, yang ngatain begini begitu, masukan harus begini, masukan dari sana begini, masukan dari sono begitu begini, berbaur jadi satu, tapi Bang Naza masih punya ya pemikiran sendiri dan tidak gampang terprovokasi oleh suasana di luar. Sangat luar biasa Bang Naza juga ya. Jadi mudah-mudahan kejadian ini bisa menjadikan untuk pelajaran mereka berdua, menjadikan pembelajaran di mana ada kesalahan di situ pernah kita alami, bisa dilihat di kontennya, dan sebaliknya di situ juga pernah mengalami kebenaran, bisa ngelihat di kontennya. Antara salah dan benar ini mereka berdua ini saling mengoreksi diri, dan mudah-mudahan atas kejadian yang sudah ya terjadi ini antara Bang Naza sama Gus Samsudin atau Mbah Den yang kita panggil sekarang ya, menjadi baik lagi, saling maafkan dan saling berjabat tangan, menjalin persaudaraan. Karena kita seiman seagama, kita mempunyai iman, kita punya agama, dan patokan kita pasti tahu patokannya bagaimana secara agama ya, seperti itu. Alhamdulillah ya, saya mendengarnya sangat senang dengan adanya Gus Samsudin memberikan maaf ya, mencabut perkaranya ya, di jalur hukum. Saya senang juga. Dan saya senang lagi ya, melihat Bang Naza ini dengan lapang dada, dengan rendah hati juga ya, dengan akal dan pikirannya dihadapi dengan kepala dingin, tidak ada emosi, tidak ada kata-kata yang sekiranya ya membuat suasana panas. Sangat luar biasa. Dalam pola pikirnya Bang Naza juga kita akui bahwa Bang Naza ini ya termasuk ya katakanlah orang yang bisa menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dibesar-besarkan, insya Allah ya, amin. Nah, seperti itu. Jangan lupa ngopi dulu sahabat ya. Jadi kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Jadi saya melihat ya tayangan kata-kata Gus Samsudin yang bijak, katakanlah seperti itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan juga Bang Naza ya atas kejadian ini bisa memaafkan juga ya, Mbah Dennya dimaafkan atas kesalahan mungkin ya, atas kejadiannya yang mungkin pernah terjadi. Pokoknya masa lalu ataupun masa yang sudah pernah terjadi hal-hal menyangkut kesalahan ya, bisa saling memaafkan ya. Apalagi sebentar lagi kita menjelang ya, bulan Ramadan ya, berapa bulan lagi lah, katakanlah sebentar lagi. Nah,
Disinilah kita mulai membuka lembaran baru. Mudah-mudahan antara Gus Samsudin sama Bang Naza ini saling memaafkan dan bisa berjalan lagi seperti adanya, artinya tidak membuat suatu problem-problem lagi yang seperti yang sudah terlewatkan. Itu aja. Alhamdulillah ya, kita bahas tetap masalah Gus Samsudin. Walaupun Gus Samsudin seperti itu yang sudah dihujat ya, sudah dicaci, bahkan banyak orang yang mengata-ngatai hal-hal yang mungkin tidak pantas, tapi tetap aja tamunya berdatangan. Banyak tamu yang meminta tolong. Ya mudah-mudahan ya tidak seperti yang anda lihat, anda yang tidak suka beranggapan bahwa itu adalah suatu tipu-tipu lagi. Mudah-mudahan antara pasien Gus Samsudin sama Gus Samsudin itu bisa saling menerima, bisa saling mengerti ya. Dan bisa artinya itu seiring sejalan ya. Walaupun tamunya mungkin sudah pernah mendengar kata-kata tentang Gus Samsudin yang mungkin dikatain penipu, katain yang tidak benar, ya insya Allah bisa menyadari. Karena apa? Kita minta tolong kepada seseorang bukan kita itu percaya kepada orangnya itu, tapi kalau memang minta tolong untuk pengobatan tentang hal itu, pasti semua itu akan kembali kepada Tuhan ya, kepada Allah. Yang menyembuhkan itu bukan kita ya. Yang mendatangkan sakit itu bukan kita. Semua itu kepada Allah meminta, dan kembalinya juga karena ke sana ya. Kalau kita mengkait-kaitkan dengan penyakit, dengan sesuatu yang kita minta, nanti kita dikira kalau sembuh dari dia, dikira kita itu percaya sama dia, padahal sebagai perantaranya dia. Sama aja dengan dokter tanpa obat, tanpa ada alat, mungkin dia tidak bisa mengobati, katakanlah seperti itu, karena dia punya alat dan punya obat. Dan pasti pasiennya juga diperiksa, oh ini penyakitnya, oh ini penyakitnya, oh ini obatnya, dan pakai obat ini. Kan pastinya seperti itu. Itu pun belum tentu dijamin 100% akan sembuh. Masih melalui proses-proses ya, yang harus kita patuhi. Entah itu dari segi makanan, kita harus menjaga pola makannya ya. Jangan makan ini, jangan makan itu. Tidur dari jam segini, atur pola makan, atur pola tidur, istirahat yang cukup. Pasti seperti itu. Kalau kita melanggar hal-hal seperti itu, pastinya kita akan mungkin sakitnya semakin parah, ataupun yang sudah mau sembuh bisa kambuh lagi. Jadi semua itu kita kembali kepada Allah. Bukan semata-mata kita meminta kepada manusia lantaran manusia itu bisa menyembuhkan. Dikira manusianya itu yang bisa menyembuhkan, padahal manusia kalau kita sadar sebagai perantara aja ya, atas doa yang kita mohonkan, atas doa yang kita meminta kepada Allah, Allah mengabulkan. Itu ya sahabat ya. Intinya di sini ya, saya garis bawahi, saya berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabat semua, pecinta jejak misteri alam ini yang mungkin baru dikenal, yang mungkin baru tumbuh. Jadi banyak yang belum tahu bahwa channelnya Mbah Jenggot ini ada dua ya, Jejak Misteri Alam dan Pintu-Pintu Misteri. Jadi untuk kesempatan beberapa bulan ini, mungkin dalam 1 bulan ini, saya akan mengisi full di Jejak Misteri Alam. Kalau masalah pembahasan pasti nggak jauh beda sama Pintu-Pintu Misteri ya. Jadi sahabat-sahabatku semua, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya, andai kata-kata saya kurang berkesan, kurang berkenan, atau tutur kata yang kurang pas, dan ada rasa yang menjengkelkan dengan kata-kata saya, menyakiti hati sampean, Mbah Jenggot
mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu Mbah Jenggot mohon doa dan dukungan, support ya. Jangan lupa ya, yang belum like silakan di like, komen, dan share. Yang terpenting lagi jangan lupa subscribe-nya ya. Karena kenapa? Subscribe adalah suatu tujuan untuk kita bisa memberikan suatu dukungan lagi kepada sahabat-sahabat ketika saya mengupload video, ketika saya memberikan tayangan baru, sampean akan tahu ada konfirmasi ke channelnya sampean atau di akunnya sampean. Itu terpenting, gratis ya, tidak dipungut biaya. Subscribe cukup bagian bawah sebelah kanan ada tulisan subscribe kalau nggak salah ya. Nah, di situ pencet aja, klik, jangan lupa loncengnya ya. Baik sahabat-sahabatku semua ya, pecinta jejak misteri alam, pada kesempatan hari ini ya, Mbah Jenggot pamit undur diri. Saya tutup dengan bacaan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.